Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ilistiani. Saya dari semester 3 Ekonomi Manajemen. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, proses yang secara sistematik mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah sumber daya manusia dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Yang kedua, upaya untuk mengantisipasi perkembangan bisnis dan tuntutan lingkungan di masa yang akan datang atas suatu organisasi dan untuk menyediakan sumber daya manusia guna menjalankan bisnis dan memenuhi tuntutan lingkungan itu. Yang ketiga, proses penentuan jenis atau bisa disebut dengan kualitas dan jumlah bisa disebut juga dengan kuantitas sumber daya manusia. Di sini terdapat tabel atau bisa disebut dengan lingkungan eksternal. Yang pertama, proses perencanaan SDM. 1. Melihat implikasi strategis mulai dari fungsi produksi, finansial, pemasaran SDM. 2. Meramalkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ada 3 kemungkinan situasi yang ditemui, yaitu pertama kebutuhan, ketersediaan, dan tidak perlu ada tindakan apapun. Yang kebutuhan ini atau ketersediaan bisa disebut dengan zero growth. Yang pertama, zero growth. Yang kedua, mengurangi jam kerja. Yang ketiga, menawarkan pensiun dini. Yang keempat, memerhatikan sementara atau permanen. Kebutuhan yang sama, yang kecil dari ketersediaan. Penawaran kerja lembur, memperkerjakan tenaga paruh atau waktu, melakukan subkontrak pekerjaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia baru. Selanjutnya, faktor-faktor yang menimbulkan permintaan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi perekonomian, teknologi, keadaan sosial, dan politik pesaing. Yang kedua, faktor organisasi. Faktor organisasi ini rencana strategis, rencana penjualan, rencana produksi, anggaran, unit usaha baru. Yang ketiga, faktor sumber daya manusia, pensiun, PHK, kematian, pengunduran diri, dan cuti. Selanjutnya, teknik peramalan sumber daya manusia. Yang pertama, mendapat pakar. 2. Analisis tren. Yang ketiga, metode analisis anggaran dan perencanaan. Yang keempat, analisis usaha baru model komputer. Yang keenam, analisis beban kerja dan analisis TK. 7. Indeks perputaran turnover atau indeks. Yang ke-8, indeks stabilitas, stability index. Yang 9, analisis masa kerja. Dan 10, tingkat ketidakhadiran. Yang pertama, pendapat pakar. Pendapat pakar ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, keputusan informal dan instan. Yang kedua, survei formal oleh para pakar. Yang ketiga, yang C, nominal group atau teknik QNGT. Yang D, teknik DLP, merupakan interactive survey of expert. Yang kedua, analisis tren. Analisis tren ini terdiri dari beberapa poin juga. Yang pertama, ekstrapolasi, bisa dibaca sendiri. Yang kedua, indeksasi. Yang ketiga, analisis statistik. Yang ketiga, metode analisis anggaran dan perencanaan. Analisis ini secara rinci atas anggaran dan rencana jangka panjang dan rencana strategis untuk memunculkan kebutuhan untuk merekrut sumber daya manusia baru. Yang keempat, analisis usaha baru. Untuk membuka usaha baru atau new venture, melihat beberapa kebutuhan sumber daya manusia organisasi lain dalam bidang sama dengan usaha kita. Yang kelima, model komputer. Menggunakan alat bantu program-program perangkat lunak untuk siap pakai yang ada pada komputer. Yang keenam, analisis beban kerja dan analisis tenaga kerja. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia sama dengan target volume pekerjaan per tingkat pelaksanaan STDX waktu dikali per orang. Selanjutnya juga seperti itu.
Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.